mfr338@gmail.com. Ada di ruangan ini mungkin? Ini itu sepertinya dengan Ikhwan. skor 90. Oh, antum ya? Juara 3. Oh, juara 3, Okay. Masya Allah. Ke depan ya, Ustaz? Kemudian silakan yang sini, Mas. juara 2 Fadil mfr338@gmail.com. Kemudian nomor 1 ya, nomor 1 dengan skor yang sama 90 dengan waktu yang lebih cepat. Kalau tadi 8 menit, ini menjawab di waktu 5 menit. Ya, 5 menit 28 detik dengan email maisanita@gmail.com. Ibu-ibu ya? maisanita@gmail.com. Malu-maluin aja. Malu-maluin Ikhwan. maisanita@gmail.com. 90 dengan waktu 5 menit. Nah, mungkin panitia yang di belakang bisa mengindikasi. Ya nanti ya. Alhamdulillah ujian telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Qadarullah, saya lupa bawa hadiah ya. Jadi hari ini saya kasih hadiah uang aja. Yang juara 3 dapat 100.000 buat beli cireng. Yang juara 2 buat beli bakso Malang 200.000. Mana? Ada yang Fadil MFR. Ya. Masya Allah. Harusnya saya bawa buku tapi lupa. Yang juara 3 300.000 buat ibu tadi ya. Baik, Maisanat nanti bisa diambil di panitia. Ya, oke. Nah. Ini enggak apa nanti kali diperbaiki. Oh gitu. Yang bikin itu. Harusnya juara 1 tadi kayaknya. Baik, kita lanjut sekarang kita ngaji ya. Ya, silakan kembali. Baik, kita melanjutkan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang muqaddimah Kitab Tauhid, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang pertama terkait dengan matan Kitab Tauhid ya. Beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, Kitab Tauhid. Kitab Tauhid sudah jelaskan makna tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membawakan sekitar 6 dalil terkait dengan Kitab Tauhid. Dalil pertama dalam Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Perhatikan di layar ya. Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Baik, sisi pendalilan dari ayat ini ya, maknanya adalah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah hanya untuk kepada siapa? Allah, bukan untuk kepada selain Allah. Oleh karenanya sebagian ulama ada yang menafsirkan illa liya'budun ay liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Karena ibadah yang benar hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pendalilan ayat ini. Secara ringkasnya ayat ini tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah semata dalam peribadatan. Tapi kita akan bahas ini. Allah berfirman ayat ini, "Wa ma khalaqtu," tidaklah aku ciptakan jin. Dan di antara sifat Allah adalah al-khalq. Al-khalq yaitu mencipta, maha mencipta. Mencipta maksudnya minal al-ijad. Al-ijad mengadakan dari ketiadaan menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Itu namanya mencipta. Dari tidak ada menjadi ada ya. Ini perlu kita pahami bahwasanya kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah menciptakan makhluk. Dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya sifat al-khalq, mencipta. Sifat ini diselisih oleh sebagian ahlul bidah. Di antaranya misalnya falasifah seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi yang mereka mengatakan al-alam qadim. Alam itu qadim. Alam itu azali. Tidak didahului dari ketiadaan. Dan ini saya bahas dalam syarah kitab Al-Qidah Wasatiyah. Saya nukil perkataan mereka.
Kenapa? Karena Ibnu Sina dan Al-Farabi terpengaruh dengan pemikiran Plato dan Aristoteles dan Plotinus, yaitu para filsuf Yunani. Yang mereka semua berpendapat bahwasanya alam itu adalah qadim, azali. Bukan diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Sehingga mereka menamakan Tuhan bukan dengan Al-Khaliq, dengan pencipta, tapi mereka menamakan dengan Illatul Ula atau Causa Prima. Yang maksud mereka adalah makhluk ini hanyalah akibat dari sebab, tetapi akibatnya muncul bersama sebab dalam kesamaan. Bukan akibat setelah sebab, tapi akibat dan sebab muncul secara bersamaan. Sehingga dikatakan bahwasanya Tuhan atau kalau versi kita namanya Tuhan pencipta, versi mereka namakan dengan Causa Prima atau Al-Illatul Ula atau Asbabul Awal, sebab awal yang kemudian menimbulkan akibat, tetapi akibat dan sebabnya bersamaan. Kenapa mereka bisa begitu? Pembahasannya panjang, saya tidak ingin bahas di sini. Cuma saya ingin menyatakan bahwasanya Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Ini menyelisihi pendapat falasifah yang mengatakan alam itu qadim, yaitu azali, tanpa didahului dari ketiadaan. Tapi alam itu azali bersama keazalihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Dari sinilah Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina atau mengkafirkan falasifah, ahli filsuf secara umum dengan kesalahan-kesalahan yang fatal. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah ini, mengatakan alam adalah qadim. Karena mengatakan alam adalah qadim atau azali menafikan sifat penciptaan Allah. Karena Allah punya sifat apa? Mencipta. Ini murni pengolahan akal. Dalilnya mereka dengan logika, logik. Kalau orang tidak punya dasar agama, baca logika mereka, kena. Ternyata alam ini apa? Qadim. Tapi saya tidak mau sampaikan sini karena nanti antum kena syubhat. Ya, karena syubhatnya sangat kuat. Tentu inilah kebatilan. Kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa, dulu Allah sendirian tanpa makhluk, tidak ada satupun makhluk yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Makanya Allah adalah Khalik, selain Allah namanya makhluk, tercipta dari tidak ada menjadi ada. Paham? Dan di antara makhluk yang Allah ciptakan adalah jin dan manusia. Makanya Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Secara urutan yang pertama kali adalah malaikat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur," bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan mim marijin min nar. Min nar. Adapun jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam, dan Adam khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adapun Adam diciptakan sebagaimana yang disifatkan bagi kalian dalam Al-Qur'an, itu dari tanah liat, kemudian dibiarkan, kemudian menjadi tembikar, kemudian ditiupkan ruh, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Maka secara urutan, malaikat dulu, baru jin, baru manusia. Oleh karenanya iblis ada dulu sebelum Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Kami menciptakan manusia, dan sebelum manusia kami menciptakan jin dari nyala api yang panas. Dari nyala api yang panas, menunjukkan bahwasanya jin diciptakan terlebih dahulu baru kemudian manusia. Namun ini disebutkan jin dan manusia, tidak disebutkan malaikat karena perhatikan sini, saya bahas ini karena makhluk Allah ada dua model. Ada yang selalu taat, ada yang tidak selalu taat, yaitu jin dan manusia. Dan ada yang selalu taat, itu malah malaikat. Oleh karenanya yang dibebani oleh perintah dan larangan, kemudian akan muncul taat dan tidak taat adalah jin dan manusia. Maka mereka itulah yang kemudian ada hukuman surga atau neraka. Adapun malaikat, mereka diperintah dengan beban-beban perintah, tapi mereka majbulun ala ta'ah. Mereka tidak pernah melanggar, tidak pernah membantah. Dari sananya Allah sudah ciptakan untuk taat. Makanya Allah muji malaikat. Allah mengatakan, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam perkataan, dan mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Allah muji ibadah mereka.
Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. Mereka salat siang dan malam tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak seperti kita manusia ada capeknya. Wa yusabbihunahu bil-laili wa hum la yas'amun. Dan mereka bertasbih kepada Allah di malam hari dan mereka tidak pernah bosan. Mereka tidak pernah bosan. Kalau kita manusia ibadah ditimpa dengan keletihan dan ditimpa dengan kebosanan. Iya atau tidak? Iya, bosan. Baca Quran terus kita nggak kuat, kita bosan, kita butuh variatif dalam ibadah. Sehingga kita kembali lagi semangat untuk baca Quran. Malaikat tidak pernah bosan, tidak pernah letih, tidak pernah membangkang. Oleh karenanya mereka tidak diberi ganjaran surga dan neraka. Enggak, karena mereka selalu taat kepada Allah. Tetapi yang dibebani untuk diperintah atau dilarang, kemudian ada hukuman setelah itu, ada ganjaran surga atau neraka adalah jin dan manusia. Maka ini dalil bahwasanya bukan cuma jin dan bukan cuma untuk bertauhid. Oleh karenanya sebagaimana manusia bermacam-macam, ada yang bertauhid, ada yang musyrik, jin pun demikian. Jin pun demikian. Wa anna minnal muslimuna, ya, wa minna duna dzalik, ya. Kata para jin, di antara kami ada yang wa minnal qasitun, di antara kami ada yang Islam, di antara kami ada yang zalim, di antara kami ada yang saleh, di antara kami ada yang tidak saleh. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam, ada yang saleh, ada yang enggak saleh, dan kami kunna tara'iqa qidada, kami bermacam-macam tariqat, berbagai macam-macam model. Makanya ada jin Nasrani, ada jin Buddha, ada jin Hindu, ada jin Sunnah, ada jin Syiah. Ibnu Katsir menyebutkan dari Al-A'mash. Al-A'mash salah seorang perawi hadis terkenal. Dia pernah bertanya kepada jin, dia tanya, "Famar rafidhatu fikum?" Wahai jin, ada jin Rafidah di antara kalian? Ada. Bagaimana jin Rafidah di antara kalian? Kata jin tersebut, syarruna, ini jin paling buruk, jin Rafidah. Jin Sunnah yang bicara. Jadi jin bermacam-macam, ya. Jin macam-macam. Saya dulu pernah ketemu dengan seorang di Saudi, dia pekerja operator di perusahaan besar di Saudi. Dia selalu dibisikin, dia kerasukan jin, dan jinnya jin Nasrani, selalu membisikkan dia bahwasanya Allah punya anak. Selalu dibisikin. Sampai dia butuh untuk diruqyah. Jadi jin itu bermacam-macam, dan jin-jin mengganggu manusia. Maksudnya jin bermacam-macam. Oleh karenanya bukan cuma manusia yang mau surga dan neraka, jin juga mau surga dan neraka. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na di jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka diberikan hati namun mereka tidak berfikir ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata, mereka tidak digunakan untuk memandang ayat Allah, dan mereka diberi telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih hina daripada hewan ternak. Jadi jin dan manusia ada yang masuk neraka. Taib, manusia juga ada yang masuk surga. Apakah ada jin masuk surga? Khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada jin masuk surga? Khilaf di kalangan para ulama. Kalau jin masuk neraka sepakat ada nasnya. Tetapi jin masuk surga tidak ada nas tegas bahwasanya jin masuk surga. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan yang benar sebagaimana jin ada yang masuk neraka seperti manusia masuk neraka, maka jin juga ada yang masuk surga sebagaimana manusia ada juga yang masuk surga. Dalilnya dalam surat Ar-Rahman. Allah mengatakan di surat Ar-Rahman, "Ya ma'syaral jinni man istata'a minkum." Ya ma'syaral jinni wal insi. Man istata'a minkum an tanfu, man istata'a, gimana ayatnya? Man istata'tum, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, seluruh jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus penghujung langit dan bumi, maka tembuslah. Namun kalian tidak bakalan mampu kecuali dengan kekuatan. Setelah itu Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Di sini Allah menggunakan dhamir kata ganti dua grup, tukadzibani, yaitu musanna yang menunjukkan jin dan manusia. Maka atas nikmat-nikmat mana lagi kalian jin dan manusia yang dustakan? Allah tidak berbicara tentang kepada manusia, tapi dengan apa? Jin.
Jadi di awal ayat Allah berbicara tentang jin dan manusia. Terus ayat berlanjut sampai Allah berbicara tentang surga. Kata Allah, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu ingin melakukan maksiat kemudian ingat Allah dia tinggalkan, jannatan, dia akan mendapatkan dua surga. Setelah itu Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat mana lagi dari Allah yang kalian berdua dustakan? Kalian berdua maksudnya apa? Jin dan manusia. Berarti Allah bicara tentang surga, berarti jin juga terkait dengan surga. Sampai ketika Allah sebut tentang bidadari, Allah berkata, "Fihinna qasiratut tarfi, lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Di surga ada bidadari yang tidak pernah menundukkan pandangan, tidak pernah lihat laki-laki kecuali suaminya di surga. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin dan manusia. Seakan-akan Allah siapkan bidadari untuk manusia dan Allah siapkan bidadari juga untuk apa? Jin. Yang benar menurut pendapat ulama, jin juga masuk surga. Ini saya sedang membela jin-jin Islam ya. Biar jin juga semangat ngaji ya. Taib. Jadi yang benar, yang diperintahkan jin dan manusia. Sebagaimana jin manusia masuk neraka, jin manusia juga masuk surga. Taib. Kemudian ada yang kepo bertanya, "Ustadz, kalau gitu jin sholatnya gimana, wudunya bagaimana?" Tetapi tentu tidak sama persis seperti syariat manusia. Karena para jin berbeda dengan manusia, baik secara definisi maupun secara hakikat. Maksudnya Az-Zarkashi ingin mengatakan, secara umum karena Nabi diutus untuk jin dan manusia, maka syariat yang berlaku pada manusia secara global juga berlaku pada jin. Ini secara global. Adapun secara detail-detail, wallahu alam. Wallahu alam, kita nggak tahu. Apa jin bayar zakat? Tapi kalau zakat apa yang dibayar? Wallahu alam. Nisabnya bagaimana? Wallahu alam.
dari Abu Bakar, kerabat Quraisy. Karena yasilur rahim, dia dulu sangat suka menyambung silaturahmi. Karena yakrid dhaif, suka menjamu tamu. Karena yut'imu ta'am, suka memberi makan makanan kepada fakir miskin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laqad hadartul hilfan, itu hilful fudul. Waqad syahidtu hilful fudul, saya pernah menghadiri hilful fudul di rumah Ibnu Jud'an. Ini orang terkenal dulu waktu di zaman masih jahiliyah, ada seorang dari Yaman, dari Zabidi atau Zubaidi, dia menjual barang kepada Wa'il As-Sahmi, ya. Wa'il As-Sahmi kemudian tidak dibayar, ini Quraisy. Ketika tidak dibayar, maka dia pun naik ke atas bukit, kemudian dia teriak minta ditolong. Akhirnya orang-orang Quraisy yang lain berkumpul. Berkumpul di mana? Rumahnya Abdullah bin Jud'an untuk menolong orang tersebut. Dan Rasulullah bangga, saya dulu pernah menghadiri perkumpulan untuk membela orang yang dizalimi. Di rumahnya siapa? Abdullah bin Jud'an. Jadi orang sangat baik. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan dia? Dia dulu begini. Apakah bermanfaat kebaikannya? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumiddin. Rabbi ghufirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah ngomong sekalipun, ya Allah ampunilah dosaku pada hari kiamat kelak. Maka kebaikannya orang-orang baik ini dibalas di dunia. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, orang-orang kafir kalau berbuat baik, Allah balas di dunia. Allah balas di dunia. Tapi di akhirat enggak, masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa mereka tidak mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kata-kata orang liberal bahwasanya tujuan manusia di muka bumi adalah untuk berperilaku humanisme, berakhlak baik. Itu tujuan benar. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan engkau, harusnya kau hanya beribadah kepada siapa? Allah. Percuma kau baik-baik sama manusia, tapi kau kurang ajar kepada penciptamu. Percuma. Malah kau berbuat syirik, malah kau tidak beribadah kepadanya. Dan kita tanya sama orang-orang liberal. Seandainya ada ateis akhlaknya mulia, masuk apa dia? Kada ateis menurut orang liberal. Kalau ada ateis akhlaknya baik, masuk mana? Menurut orang liberal. Oh, dia saja tidak percaya sama surga, kenapa kau masukin surga? Dia Tuhan saja tidak percaya. Tuhan tidak percaya, surga tidak percaya, kenapa kau masukin? Dia saja tidak percaya sama surga. Jadi penting untuk kita ketahui bahwasanya tujuan kita paling utama adalah beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita nampak bahwasanya tauhid adalah perkara yang sangat agung karena dia adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azan kah? Terus bagaimana? Azan dulu? Azan dulu, salat dulu bagaimana? Teruskan dulu. Surah yang terakhir sudah, silakan azan.
Tapi kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa makna definisi ibadah? Ibadah, perhatikan, secara bahasa, ibadah diambil dari at-tadallul, ya, dan al-khudu'. At-tadallul maksudnya menghinakan diri, merendahkan diri. Al-khudu' maksudnya tunduk. Al-khudu' ini sebagai bukti seorang adalah makhluk dari ciptaan sang pencipta, maka dia tunduk kepada sang pencipta. Maka dia melakukan suatu kegiatan yang menunjukkan dia adalah makhluk, yaitu dengan tunduk dan merendah dan menghinakan diri di hadapan sang pencipta. Makanya dikatakan al-abdul mamluk, budak, budak sahaya, yaitu budak yang tunduk yang dikuasai oleh majikannya. Kemudian dalam bahasa Arab disebut at-tariqul mu'abbad, jalan yang sudah ditundukkan. Sampai sekarang masih digunakan. Kalau saya pergi ke safar ke Arab Saudi, saya sering tanya, bagaimana jalan? Tariq mu'abbad, apakah jalannya bisa ditempuh? Sudah diaspal, sudah diratakan, atau belum bisa ditempuh dengan mobil? Mereka masih menggunakan istilah tariqun mu'abbad. Itu tariq, jalan yang sudah diratakan, sudah bisa dilewati dengan kendaraan. Mereka istilahkan dengan tariq mu'abbad. Itu yang sudah ditundukkan, dihinakan, bisa diinjak, bisa dilewati. Sehingga secara bahasa yang dimaksud dengan ibadah maksudnya menghinakan diri dan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu secara bahasa. Adapun secara terminologi, secara istilah, maka ada dua tinjauan. Tinjauan pertama, tinjauan kedua. Ditinjau dari kondisi sang pelaku ibadah. Namanya ibadah itu kondisi pelakunya mengumpulkan antara puncak kecintaan dan puncak kerendahan diri, yaitu mengumpulkan puncak kehinaan diri, ketundukan, dan pengagungan kecintaan. Ibn Taimiyah rahimahullah berkata tentang ibadah terkait dengan sang pelaku, ismun yajma'u kamaladzulli wa nihayatahu. Atau nihayatahu. Ibadah adalah nama yang mengumpulkan puncak kehinaan, kemudian wa kamalal hubbi lillah wa nihayatahu, juga mengumpulkan puncak kecintaan. Fal hubbul khaliyyu an dhullin wa dhullu al khaliyyu an hubbin la yakunu ibadah. Adapun cuma tunduk tapi tidak cinta, tidak ada pengagungan, tidak ada penghormatan, atau mengagungkan tapi tidak ada ketundukan, maka itu bukan apa? Ibadah. Ibadah itu dikumpulkan antara pengagungan dan ketundukan, maka dikatakan dia sedang beribadah. Itu nama ibadah yang sungguhnya. Adapun cuma pengagungan tanpa ada ketundukan bukan ibadah. Ketundukan tanpa pengagungan juga bukan apa? Bukan ibadah. Bukan ibadah. Ini ditinjau dari pelakunya. Taib. Ditinjau dari macam-macamnya ibadah, ini ditinjau dari sisi atau macam-macam ibadah. Maka Ibnu Taimiyah berkata, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-batina wal zahira. Yaitu nama yang mencakup seluruh perbuatan seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik perkataan yang dicintai oleh Allah maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Itu semuanya apa? Ibadah. Maka ibadah luas ya. Salat dicintai oleh Allah tidak? Maka itu ibadah. Dilakukan dengan ketundukan dan pengagungan. Puasa ibadah atau bukan? Ibadah. Dicintai oleh, dilakukan dengan pendudukan dan pengagungan. Maka itu namanya ibadah ya. Seorang ketika berinfak kepada orang lain karena tunduk kepada Allah, karena mencintai Allah, dia lebih cinta kepada Allah dari hartanya, maka dia infakkan. Ibadah atau bukan? Ibadah. Maka ibadah itu mencakup banyak perkara. Banyak perkara. Sehingga dalam hidup ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang kita jelaskan. Jadi ibadah itu mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik yang zahir maupun yang batin. Ada amalan zahir, ada amalan batin. Banyak sekali ibadah. Tawakal, husnudzon, berbaik sangka, tidak hasad, ridha, sabar. Banyak sekali amalan hati. Yakin. Ya. Ini semua amalan hati. Allah tahu. Seorang melakukannya karena Allah dapat pahala. Ikhlas. Perkataan juga banyak, kita berucap berkata karena Allah, maka semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi definisi ibadah demikian. Ditinjau dari pelakunya, maka dia mengumpulkan antara ketundukan dan pengagungan, yaitu kecintaan,
ditinjau dari macam-macamnya, maka dia mencakup segala perkara yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang batin. Paham? Buat persiapan ujian berikutnya. Insya Allah ujian berikut hadiahnya lebih bagus ya. Insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Baik. Sekarang kita bahas tentang kaidah-kaidah terkait dengan ibadah. Secara umum, kaidah singkat. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwasanya manusia itu pasti beribadah. Manusia pasti beribadah. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia akan beribadah kepada selain Allah. Kata beliau rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 10 196, "Wa kullu man istakbara an ibadatillah la budda an ya'budu ghairahu." Setiap orang yang tidak mau menyembah Allah, dia pasti menyembah selain Allah. Jadi manusia pasti beribadah. Kalau bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Kok bisa demikian? Fa innal insana hassas. Karena manusia itu hassas. Rentan, mudah. Ya taharrak bil iradah, mudah untuk bergerak karena keinginan. Ya, di antara manusia kemudian beliau menyebutkan ya, fal insanu lahu iradatun daiman. Manusia selalu punya kehendak, keinginan. Wa kullu iradatin fala budda laha min muradin tantahi ilaihi, dan setiap keinginannya pasti ada ujung yang dia inginkan. Ya, kalau dia tidak menuju kepada Allah, dia pasti menuju kepada selain Allah. Enggak ada manusia menang wae diam-diam tidak punya keinginan, pasti dia punya keinginan. Makanya beliau menyebutkan bisa jadi orang tidak menyembah Allah, tetapi dia menyembah harta. Bisa tidak? Bisa. Dia kejar harta, dia ingin harta. Mungkin dia tidak menyembah harta, tapi dia menyembah kedudukan. Keinginan semua pada kedudukan. Dia tidak menyembah Allah, tapi tujuannya, gerakannya, pikirannya, pasti ada tujuan yang dia tuju. Itu dia yang cintai, yang dia kejar. Misalnya kedudukan. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamilah. Celaka para penyembah dinar, celaka para penyembah dirham, celaka para penyembah kain-kain yang indah. Ya. Artinya ada model manusia begitu. Pikirannya cuma dinar dirham. Gara-gara dinar dirham, dia menyembah dinar dan dirham. Sehingga dia akhirnya rela untuk bertengkar, rela memutuskan silaturahmi, rela menumpahkan darah, rela untuk membunuh demi dinar dan dirham. Dan ada penyembah jabatan, ada. Rela membunuh, rela berdusta, rela apa yang penting bisa dapat jabatan. Dan ada orang yang ternyata penyembah tadi khamilah, kain-kain yang indah. Sampai dikatakan penyembah karena dia benar-benar tunduk kepada hal-hal tersebut. Bahkan orang ateis, meskipun dia tidak mengaku pencipta alam, dia pasti hatinya ada ketundukan pada sesuatu yang dia kejar. Oleh karenanya manusia bagaimanapun dia pasti menyembah. Entah menyembah Allah atau menyembah selain Allah. Ini kaidah. Maka seorang daripada menyembah selain Allah, penting dia menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara kaidah yang disebut tentang ibadah, manusia tidak akan berbahagia kecuali dengan ibadah. Manusia tidak akan bahagia kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 24. Kata beliau rahimahullah, "I'lam anna faqral 'abdi ila Allah an ya'budallaha la yusyriku bihi syai'an, laisa lahu nadhirun fayuqasu bihi." Ketahuilah bahwasanya kebutuhan hamba untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepadanya, tidak berbuat syirik kepadanya, kebutuhan tersebut tidak bisa dianalogikan dengan kebutuhan yang lain. Artinya manusia butuh kepada tubuh, butuh kepada makanan, minuman, tapi kebutuhan ruh dan jiwa kepada peribadatan lebih agung daripada itu. Ya. Kemudian beliau beliau mengatakan bahwasanya segala kebahagiaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menyampaikan kalau kamu tidak beribadah, kau tidak akan bahagia. Kalaupun kau dapat kelezatan tersebut tidak akan kekal. Karena orang yang tidak menggantungkan hatinya kepada Allah, dia tidak akan bahagia. Beda antara kelezatan dengan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan tempatnya di hati. Kapan kau bisa bahagia? Ketika kau beribadah kepada Allah. Tanya orang-orang yang
dekat sama Allah, mereka akan merasa bahagia. Apapun kondisi ekonominya, mereka akan bahagia. Semakin jauh dari Allah, semakin susah untuk bahagia. Makanya sering bilang, bahagia itu mudah. Bangun malam, kemudian sholat tahajud sama istri, bahagia. Benar, bangun malam, sholat tahajud sama istri, kemudian berdoa, menangis sama istri, besok bahagia. Besok bahagia. Bahagia itu mudah. Orang sibuk cari kebahagiaan, nonton medsos, ambil Al-Quran, baca setengah jam, pasti hatimu berubah, pasti. Pasti lebih bahagia, pasti lebih tentram. Pasti, bukan nanti, pasti saat itu juga. Tapi kalau kau nonton medsos, berita macam-macam 1 jam, pasti hatimu berubah, pasti menderita. Pasti. Jengkel lah, sedih lah, marah lah, ngamuk lah, suuzon lah, mencak-mencak lah, macam-macam. Ya enggak? Maka ini kaidah. Kalau Anda ingin bahagia, perbanyak ibadah kepada Allah. Bukan berarti melalaikan yang lainnya, enggak. Tapi kedekatan kita kepada Allah, karena kebahagiaan itu berada di tangan Allah. Ibnu Taimiyah bikin kaidah, enggak mungkin kau bahagia kecuali kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Baik, di antara kaidah, semakin seorang beribadah kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibn Taimiyah berkata, kamalul makhluk fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Kesempurnaan makhluk adalah ketika dia mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil ubudiyah izdada kamaluhu 'ala darajatuhu. Semakin dia memurnikan ibadah, semakin dia mewujudkan ibadah, maka semakin sempurna dia di sisi Allah dan semakin tinggi derajatnya. Jadi makanya Allah mengatakan, wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Ingin dekat dengan Allah, caranya apa? Sujud. Menghinakan diri. Kata Nabi SAW, innaka lan tasjuda sajdatan lillah, illa rafa'akallahu biha darajah, wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah kau sujud sekali saja karena Allah, kecuali Allah angkat derajatmu. Dan Allah akan menghilangkan apa? Dosamu. Maka seorang kalau ingin dekat dengan Allah, derajatnya tinggi, perbanyak apa? Ibadah. Dan orang yang paling derajatnya tertinggi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Sampai dia beribadah hatta tafattar qadama, sampai kedua kaki pecah-pecah. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosamu yang terlalu dan akan datang. Kenapa engkau beribadah sampai begini?" Kata Nabi, "Afala akunu abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sebagai hambanya dalam banyak ayat. Seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan yang memperjalankan rasulnya. Tapi Allah mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan apa? Hambanya. Allah sedang mengangkat pujian Nabi sebagai hamba. Karena Nabi dipuji sebagai rasul dan sebagai apa? Hamba. Tidak ada yang bisa beribadah seperti Nabi. Luar biasa. Nabi ketika perang Badar, Allah mengatakan idh yughashikumun nu'asa amanatan min. Ketika Allah berikan rasa kantuk kepada kalian sebagai ketentraman. Para sahabat ketakutan, 315 lawan 1000 orang, ketakutan. Allah kasih tenang, bikin ngantuk. Kalau ngantuk kan ketakutan hilang. Nabi tidak ngantuk. Nabi sholat semalam. Kata Ali bin Abi Thalib yang melihat Nabi, kami semua tidur. Cuma Nabi yang sholat sampai subuh. Subhanallah. Ketika awal perang, Nabi bikin arish. Arish itu semacam kemah. Tapi tidak ada ini, cuma atap doang, kemah kecil. Makanya di lokasi perang Badar sekarang dibangun masjid namanya Masjid Al-Arish. Situ Nabi panggil Abu Bakar, kemudian mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Maka Nabi angkat tangannya, berdoa dan berdoa dan berdoa. Nabi mengatakan, "Allahumma anjis wa'dak, ya Allah wujudkanlah janjimu ya Allah. Allahumma halik hadhil isabah falan tu'at." Kalau kami binasa hari ini kau tidak akan disembah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abu Bakar sudah selesai berdoa. Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi. Lihat Nabi kasihan sampai Nabi berdoa sampai selendangnya jatuh. Rasul terus berdoa. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Sudah cukup sebagian doa ya Rasulullah, Allah pasti mengabulkan. Tapi Rasul terus berdoa dan berdoa. Siapa yang kuat berdoa seperti Nabi? Siapa yang kuat salat seperti Nabi? Ketika musim haji, Rasulullah SAW di Padang Arafah. Beliau naik onta setelah sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Beliau naik onta beliau, kemudian beliau angkat tangan. Berdoa dari ba'da zuhur sampai maghrib. Siapa yang kuat berdoa berjam-jam?
Ya akhi, kita enggak kuat. Berdoa 5 menit seluruh permintaan sudah habis. Ya Allah, lunasi hutangku ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Apalagi bingung, diulang lagi. Nabi doa berjam-jam. Tidak mungkin orang kuat berdoa seperti itu dengan ketundukan. Saya pernah haji sama beberapa masyayikh. Mereka bisa menangis berjam-jam berdoa. Saya juga heran. Kenapa? Karena ketundukan hati yang luar biasa. Nangis padahal mereka bukan banyak utang. Insya Allah enggak. Kita nangis banyak utang. Nangis ini. Nangis masalah. Tapi subhanallah berdoa. Kenapa? Nabi paling kuat beribadah. Makanya para ulama membantah, kalau ada yang mencoba mengangkat Nabi derajatnya sebagai Tuhan, dibantah. Berarti kau tidak memuji Nabi. Allah muji Nabi sebagai hamba. Ketika ada orang mencoba mengangkat derajat Nabi lebih daripada derajat manusia, ini berarti tidak memuji siapa? Nabi. Seperti mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, Nabi begini, Nabi ini tidak benar. Nabi seorang hamba. Dia dipuji karena sebagai seorang hamba. Nah, saya ingin sampaikan pada kita semua. Sekarang kita lihat manusia banyak yang derajatnya tinggi karena dunianya. Dan kita manusia kalau nilai orang kan dari ekonominya. Wah, Masya Allah. Naik mobil Lexus. Tentu beda ketika lihat orang naik mobil Avanza. Beda tidak? Otomatis kita membedakan. Itu Avanza ini apa? Lexus. Itu kan di pandangan kita. Atau bahkan ada yang naik sepeda. Atau yang jalan kaki. Tapi kalau kita lihat strata ekonominya, yang naik Lexus lebih kaya. Avanza agak kaya. Naik motor ya baru mau kaya, belum berhasil. Yang jalan kaki secukupnya ya. Maka kita paling menilai yang Lexus. Itu kan pandangan kita. Pandangan Allah belum tentu. Bisa jadi dia miskin, mungkin tukang sapu, mungkin apa, tapi dia rajin sholat. Rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ngalang-ngalain kita. Dan Allah mengatakan sujudlah dekat kepada Allah. Ya. Maka maksud saya ini motivasi kita untuk banyak beribadah ya. Terutama di zaman sekarang, zaman fitnah yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjam-jam kita buat lihat medsos untuk baca Quran enggak sempat. Tidur kemalaman, tidak sempat bangun malam tahajud. Nonton apa? Nonton berita-berita, berulang nonton lagi, berulang nonton lagi. Sudah tahu beritanya, itu lagi nonton lagi. Nonton lawakan di situ di internet berulang-ulang, tidur sampai subuh. Kita enggak beribadah. Tidak beribadah. Padahal semakin beribadah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, yang keempat, manusia bertingkat-tingkat dalam suatu ibadah. Satu ibadah dikerjakan, maka tingkat berbeda-beda. Orang bisa sholat berdampingan, tapi kedudukan mereka bisa jauh antara langit dan bumi. Sholatnya sama di saf yang pertama berdampingan, tapi bisa berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kondisi seorang beribadah satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Taib yang kelima, ibadah mencakup seluruh kehidupan. Ini penting. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepadaku. Konsekuensinya harusnya seluruh kehidupan kita bernilai ibadah. Iya atau tidak? Allah mengatakan, perhatikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kau hidup ini harusnya 100% untuk apa? Ibadah. Dan bukankah kita berkata dalam salat kita ya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Nah, ini kita usaha terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksud saya jangan sangka ibadah cuma baca Quran, cuma salat malam, cuma puasa, tidak. Di antara bentuk ibadah adalah perkara duniawi yang kau niatkan karena Allah. Ketika Mu'adz bin Jabal sedang berjalan bersama Musa al-Asy'ari, maka Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang paling pakar halal dan haram, dia bertanya kepada Musa, apa yang kau lakukan? Kata Musa, saya baca Quran, duduk, berdiri, di atas kendaraan, saya baca Al-Quran. Kata Abu Musa, semangat dalam kondisi segala dibaca Quran. Kata Mu'adz bin Jabal, ya, adapun saya, ya, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya mengharapkan dapat pahala karena tidur saya, sebagaimana saya berharap dapat pahala karena salat malam saya. Maksudnya dia mengatakan usolli wa anam. Saya salat dan saya apa? Tidur. Tetapi ketika saya tidur, saya berniat untuk dapat apa? Pahala. Kenapa? Karena tidurku yang merupakan perkara duniawi murni, saya niatkan untuk kuat bangun salat malam. Itu kaidah. Maka dalam hidup ini, niat itu punya peranan penting. Banyak kegiatan duniawi yang kalau kita kerjakan, hanya dikerjakan tanpa diniatkan, tidak ada pahalanya. Karena kaidah mengatakan, innamal a'malu bin niat. Amalan tergantung apa? Niatnya. Kalau kita tidak niatkan untuk akhirat, tidak ada pahalanya. Maka mulai sekarang, kita jadikan kehidupan kita seluruhnya ibadah. Ngobrol sama istri, niatkan untuk ibadah, menyenangkan istri. Allah yang suruh kita menyenangkan apa? Istri. Ya.
Kita makan niatnya untuk apa? Sehat, supaya sehat. Kita olahraga niatnya untuk apa? Sehat, supaya kuat beribadah, kuat dakwah, kuat mencari nafkah untuk anak istri. Jangan cuma sekedar dunia tanpa dilanjutkan kepada niat akhirat. Saya bekerja keras 8 hari sejam, buat apa? Saya ingin beli hadiah buat ibu saya karena saya ingin berbakti kepada ibu saya mumpung ibu saya masih hidup misalnya. Saya ingin bekerja apa? Saya ingin potong 10% dari hasil saya untuk masjid. Saya ingin punya tabungan, ingin bangun istana di akhirat misalnya. Nah, segala kegiatan kita kalau tidak niatkan untuk akhirat enggak usah. Bahkan kita ngobrol sama teman, niatnya apa? Menyenangkan dia, buat dia bahagia karena Allah suruh kita menyenangkan sesama muslim. Kata Allah, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sama manusia. Maka dengan demikian seluruh aktivitas kita nilai apa? Ibadah. Dengan demikian kita bisa terapkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lanjut apa sudah? Hah? Sebulan sekali ya, enggak habis-habis buku ini. Baik, kita lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Ayat yang kedua, perhatikan, ini dalil pertama. Sekarang dalil kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu taghut. Baik. Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, ya. Kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, seorang rasul atau utusan. Semuanya berkata, u'budullaha. Semuanya sepakat berkata, sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah semata. Wajtanibut taghut. Tinggalkanlah taghut. Awi taghut. Taghutlah kullu ma'ubida min ghairillah. Semua yang disembah selain Allah. Selain Allah. Terkadang ada yang ridho, terkadang ada yang tidak ridho. Kalau yang ridho maka tidak dikatakan tagut, tapi ditagutkan oleh manusia. Tapi yang disembah selain Allah, ada yang ridho disembah. Ada yang tidak ridho. Yang ridho misalnya apa? Syaitan. Yang tidak ridho banyak. Seperti apa? Nabi Isa. Contoh siapa? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh, misalnya Nabi Isa, Uzair misalnya, dan lain-lain. Mereka disembah padahal mereka tidak apa? Tidak ridho. Sebagian wali-wali yang didatangi di kuburannya diminta-minta ini tidak ridho. Ya. Tapi ada yang ridho. Ada yang ridho pengen disembah. Bahkan wasiat, nanti kalau saya mati kamu begini saya, datangi saya. Memang dia wasiatkan supaya untuk disembah. Nanti minta sama saya kalau saya sudah meninggal. Ya. Dia wasiatkan sebelum mati. Ini namanya ridho. Nah, kalau ini namanya tagut. Dia ridho. Kalau ini bukan tagut tapi ditagutkan, paham? Bukan tagut tapi ditagutkan oleh penyembahnya. Oleh penyembahnya. Bunda Maria, apakah Bunda Maria ridho disembah? Tentunya tidak. Nabi Isa tidak ridho untuk disembah. Baik, kita bahas ayat ini. Ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh rasul punya tujuan yang sama. Ya. Bahwasanya rasul itu, seluruh rasul yang diutus menyeru dengan tujuan yang sama. Sembahlah Allah semata, tinggalkanlah tagut. Berarti tujuan seluruh rasul adalah tauhid. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-anbiya'u ikhwatun min allad. Al-anbiya'u ikhwatun min allad. Ummahatuhum syatta
wa dinuhum wahid. Kata Nabi, para nabi seluruhnya, yaitu Nabi Muhammad dan seluruh saudara-saudaranya dari kalangan para nabi, seperti abnaun min allat. Abnaun min allat maksudnya satu ibu, satu bapak lain ibu. Kami bersaudara, saudara sebapak, tapi lain apa? Ibu. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda, tapi bapaknya satu. Seluruh para ahli hadis menafsirkan hadis ini maksudnya, seluruh para nabi menyuruh kepada tauhid. Meskipun syariatnya berbeda-beda. Dikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kalian ada syariatnya sendiri, ada minhajnya sendiri. Tetapi untuk konten tauhid maka semuanya apa? Sama. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Samud kami kirim saudara mereka Saleh. Dia berkata, ya kaumku sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan kecuali Allah bagi kalian. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan bagi kalian selain apa? Allah. Semua rasul menyuruh kepada tauhid. Dan ini menunjukkan bahwasanya intisari dakwah para nabi adalah apa? Tauhid. Syariat boleh beda-beda. Syariat Nabi Musa beda, syariat Nabi Isa berbeda, syariat Nabi Nuh berbeda. Masing-masing syariat sesuai dengan kaumnya dan situasi dan kondisinya. Dan bisa expired. Kecuali syariat Nabi SAW yang kekal abadi. Tetapi semua Nabi dan Rasul tersebut sepakat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dalil lagi ya. Nanti kalau kebanyakan susah ujiannya. Taib dalil ketiga. Dalil ketiga. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sungguhnya Rabb kalian, Rabbmu telah memutuskan atau menetapkan alla ta'budu illa iyyah. Kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, itu tauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Kalau keduanya sudah mencapai masa tua, salah satunya atau dua-duanya, maka jangan berkata ah. Wala tanharuma, apalagi membentak mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, tapi ucapkanlah kepada mereka berdua dengan kata-kata yang baik. Wakhfid lahumu janahadz dzulli minar rahmah, rendahkanlah sayapmu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Yaitu tundukkanlah keangkuhanmu, rendahkan karena kasih sayang kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah doa, ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku, merawatku ketika aku masih kecil. Baik. Ayat ini maksudnya adalah di bagian penggalan yang pertama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Jadi alla ta'budu illa iyyah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya. Ini makna sama seperti la ilaha illallah. Maknanya sama. Tidak ada bedanya. Selalu ada nafyu, ada isbat. Ini namanya nafyu. An-nafyu itu penafian. Kemudian namanya al-isbat. Itu penetapan. Yaitu menafikan seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh beribadah dengan bentuk ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita belajar usul fikih, kita tahu bahwasanya firman Allah, Allah ta'budu, janganlah kalian menyembah, yaitu ibadah bentuk apapun. Ini umum. Ibadah dalam bentuk apapun. Tidak boleh kalian serahkan kepada selain Allah. Dan ibadah itu banyak modelnya. Contoh ibadah banyak. Contoh ibadah apa aja? Contoh apa? Doa. Terus apa? Menyembelih. Apa lagi? Nazar. Terus apa? Sujud. Apa lagi? Bertawakal. Ini kalau ibadah hati. Ya. Apa? Enggak.
Ya, intinya seperti itu. Ini diantara bentuk-bentuk ibadah. Nggak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Maka Allah ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, mencakup seluruh ibadah. Jangan sampai seorang salat, dia salat kepada Allah tapi ketika doa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Setelah itu Allah sambung ayat tersebut terkait dengan berbakti kepada orang tua, ya. Kata Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Ya. Ya. Ihsanan, kalau kita belajar bahasa Arab, maka i'rabnya adalah maf'ul mutlak, yaitu takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Yaitu berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Kau boleh berbuat baik sama orang secara umum, tapi kalau orang tua harus maksimal, harus apa? Optimal. Makanya Allah mengatakan ihsanan maksudnya untuk taukid, penekanan. Kalau kepada orang tua, berbaktilah dengan semaksimal mungkin. Karena berbakti kepada orang tua lebih afdal daripada jihad. Kau bisa bayangkan bagaimana sulitnya berjihad. Mengorbankan jiwa raga, perjalanan jauh, di bawah terik matahari, ketakutan menghadapi musuh. Itu masih kalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Masih kalah. Makanya subhanallah, kita kadang lupa bahwasanya orang tua punya jasa. Makanya dalam Al-Quran Allah sebut tentang ibu. Ya. Wahnan ala wahnin, ibu mengandungmu dari kelemahan di atas kelemahan. Wa wada'tu kurhan, melahirkan dalam kondisi tidak menyenangkan. Mengandungnya dalam kondisi tidak apa? Menyenangkan. Allah sering sebutkan tentang apa? Masalah ibu yang menyusui, yang merawat ibu. Kenapa? Karena kebaikan ibu ini kita tidak ingat. Waktu kita dalam perut ibu, kita ingat nggak? Kita nggak ingat. Waktu kita disusuin ibu, kita ingat nggak? Nggak, kita nggak tahu. Ketika keluar dari perut ibu, kita pun tidak ingat. Sehingga kebaikan ini Allah sebutkan, kali ini kebaikan yang potensi untuk dilupakan. Beda dengan kebaikan ayah. Ayah kita lihat, dia pergi cari uang bolak-balik. Kebaikan ibu yang sekarang, yang kita lihat sekarang, itu jauh kalah dengan kebaikan yang terkait dengan kandungan, melahirkan dan menyusui. Justru kebaikan yang paling top itu kita lupa. Karena kita tidak menghadir atau kita tidak ingat, masih kecil. Makanya Allah ingatkan. Makanya sebenarnya Allah mengatakan kenapa ibu sampai disebut 3 kali. Ibu. Karena ibu melakukan 3 hal yang tidak dilakukan oleh bapak. Yaitu ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Ini luar biasa. Dan ini yang tidak kita ingat. Kita hanya lihat setelah besar ibu sayang sama kita, ibu suapin kita masih ingat. Tapi yang lebih hebat daripada itu tidak kita ingat. Kita baru sadar kalau dia punya istri. Kalau punya istri baru kita sadar ternyata. Saya kemarin nemani istri melahirkan. Ketika kontraksi, sakitnya luar biasa. Sampai saya bilang sama perawat, sus ini normal enggak ini? Saya khawatir meninggal. Karena kesakitan luar biasa. Ya. Anak pertama lahir dengan apa? Dengan normal. Ya. Saya punya anak, semuanya tidak normal. Semuanya dengan apa? Sesar. Yang baru normal baru satu ini. Kemudian saya temani sampai saya melahirkan. Saya bilang subhanallah, kalau ada anak kurang ajar sama orang tua, ini yang benar-benar brengsek. Dia hampir bunuh ibunya sendiri, kemudian dia besar, dia brengsek, berani bantah orang tua, ini anak paling kurang ajar. Makanya dosa paling besar setelah syirik durhaka kepada orang tua. Benar. Sampai ketika ada seorang menggendong ibunya, lagi tawaf. Tapi dia berkata, ana laha ba'iruhal mudhallalu. Aku adalah ontanya yang tunduk kepada ibuku. Dia anggap dirinya seperti onta dengan senang menggendong ibunya. Sementara orang lain mungkin kalau gendong ibunya merasa berat. Sebagaimana onta yang suka lari-lari. Saya seperti onta yang tunduk, yang senang menggendong ibu saya. Senang ketika ditunggangi oleh tuannya. Saya seperti onta tersebut. Dia gendong ibunya dengan semangat, dengan senang, tawaf. Setelah itu dia bertanya kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, apakah perbuatan saya sudah membalas kebaikan ibu? Kata Ibnu Umar, satu kontraksi pun tidak. Subhanallah. Satu kontraksi pun tidak. Sakitnya luar biasa. Sakit. Saya bilang maaf, saya tidak pernah merasakan. Cuma saya lihat, ya Allah, kayak gitu. Maka mau saya kepada ikhwan yang masih punya orang tua, ya cari pahala sebaik-baiknya. Terutama ketika orang tua kita sudah di masa jompo, ya, sudah masa tua. Berbakti sama orang tua secara umum, pahalanya besar. Lebih besar lagi ketika mereka sudah jompo. Makanya Allah sebutkan secara spesifik, imma ya bulughanna indakal kibar. Kalau keduanya telah mencapai tua,
Sudah jompo. Kenapa di masa tua kekuatan mereka semakin lemah, mereka semakin membutuhkan anak-anaknya. Kalau masa muda, orang tua masih segar, masih kesana kemari, masih jalan-jalan, kita berbakti saja dapat pahala. Apalagi ketika mereka sudah tidak kuat, saatnya mereka mungkin perlu diantar untuk buang hajat, kita cebok dia dan seterusnya. Ini pahalanya di puncak-puncak pahala. Maka cari kesempatan. Bodoh orang yang kemudian sibuk cari pahala di luar sementara ada orang tuanya sudah jompo, tidak dia urus. Itu bodoh, orang bodoh. Orang bodoh ini kesempatan besar lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Makanya ikhwan, kalau kita ada masalah sama orang tua, jangan pernah angkat suara. Orang tua, iya bu, bukan begitu bu. Iya bu, bukan begitu bu. Jangan dibantah. Kamu nggak tahu, lihat bagaimana mau bunuh orang tua ketika orang tua melahirkan. Taib. Allah mengatakan, "Imma yablughanna indakal kibar." Kalau mereka berdua sudah mencapai masa tua di sisimu. Dan ini isyarat kalau orang tua semakin tua, jangan jauh-jauh dari orang tua. Jangan jauh-jauh orang tua. Berusaha rumah dekat dengan apa? Orang tua. Karena kebutuhan dia semakin mendesak, semakin sering. Kalau kita nggak hadir, mungkin istri kita, mungkin keluarga kita bisa telepon. Intinya jangan jauh-jauh. Dan orang tua kalau sudah ingin ketemu dengan apa? Anaknya. Orang tua itu ada dia rindu sama anaknya, dia diam-diam aja, padahal dia rindu. Dia mau telepon, nak main, dia jaim. Ya enggak? Jaim. Padahal dia rindu. Apalagi sudah masa tua. Saya ketemu seorang orang kafir, saya naik pesawat sama dia. Kaya raya, dia punya properti. Saya bilang, saya ngobrol-ngobrol, akhirnya kita tentang kebahagiaan. Saya bilang, bagaimana Pak? Bahagia? Saya ingin cek. Dia bilang, saya bahagia, tetapi satu yang buat saya menderita. Anak-anak saya sekolahkan jadi orang sukses, tapi sekarang jauh dari saya. Tidak pernah kunjungi saya, semuanya sukses, tapi tidak dekat sama saya. Dia merasa menderita. Ternyata orang ketika sudah tua, dia ingin dekat dengan apa? Anak-anaknya. Apalagi kalau punya cucu dekat. Ini orang anaknya cuek. Kita lihat kemarin beberapa kisah orang sekolahkan anaknya luar negeri. Orang tuanya sakit, dia sibuk, tidak mau kunjungi apa orang tua. Hiduplah mereka dengan gaya orang kafir. Orang kafir memang begitu. Cuek dengan orang tuanya. Dia bergaul sama anak-anak durhaka, jadilah dia durhaka seperti anak-anak tersebut. Cuek sama orang tuanya. Sampai ada orang menyesal sekolahkan anaknya keluar negeri karena berakhlak dengan akhlak orang kafir. Ya, yang dibimbing ada, yang bagus juga ada. Tapi kejadian seperti itu. Maka kalau sudah orang tua jompo, berusaha dekat dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya ingatkan ya ikhwan, orang tua itu punya harga diri, dia jaim. Antum kalau punya rezeki, berusaha kenali kebutuhan orang tua, enggak usah dia tanya. Antum kenali kebutuhannya apa. Enggak usah tanya, "Mak, saya belikan ini, Mak." Langsung belikan aja, enggak usah tanya-tanya. Abi saya belikan ini, Abi mau ini. Enggak usah tanya, langsung belikan aja. Kalau dia enggak mau, antum yang makan, paham? Karena sebagian orang ketika ditanya, "Mau enggak, Bi?" Dia bilang, "Enggak usah, Nak, enggak usah." Dia begitu. Ada seorang tulis dalam tulisannya, dia menyesal. Dia tahu ternyata selama ini dia durhaka sama orang tuanya. Dari mana dia tahu? Ketika dia sudah tua, anaknya tawarin, "Abi mau ini enggak?" Kata dia, padahal dia mau. Dia bilang, "Enggak, Nak, Abi enggak butuh." Ketika itu dia sadar. Ternyata saya butuh, tapi saya jaim. Tidak mau bilang saya butuh. Ternyata saya juga suka nawar orang tua saya dulu begitu. "Abi mau enggak?" Kata Abi enggak mau, ya sudah. Berarti Abi enggak mau. Antum itu enggak usah suruh tanya-tanya. Dulu orang tua kasih makan, tanya, "Mau ini enggak?" Mau ini, kasih makan aja. Ya udah, kenali kebutuhan orang tua, kasih, itu pahalanya luar biasa. Ya. Sampai kalau orang tua malu minta sama antum sudah kurang ajar, paham? Antum bagaimana jadikan suasana sampai orang tua enggak pekewo sama antum? Gimana? Kalau antum bisa seperti itu, antum hebat. Sampai orang tua kalau apa langsung, "Nak, Abi," dia enggak rasa malu sama sekali untuk minta tolong sama antum. Berarti antum sudah benar-benar tunjukkan antum anak berbakti. Tapi kalau orang tua masih pekewo, masih malu, masih enggak enak, itu berarti antum kurang luas terhadap orang tua. Tapi kita lanjutkan. Maka kalau mereka sudah tua, jangan berkata uf. Uf itu adalah suatu kalimat, adna kalimatin litadajjur. Kata yang paling ringan untuk menunjukkan kejengkelan. Jangan memperlihatkan muka jengkel di hadapan orang tua. Jangan mengatakan jangan. Berusaha untuk menahan diri. Wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau kita berbicara sama orang, kita pilih-pilih kata, apalagi kepada orang tua. Jangan asal ngomong. Jangan nyakiti hati mereka. Pilih kata-kata yang baik, yang menyenangkan hati mereka. Kalau kita bisa pandai menyenangkan kawan, menyenangkan atasan, orang tua lebih
utama. Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu karena kasih sayang kepada orang tua dan senantiasa berdoa, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku sejak ketika masih kecil. Ya. Orang tua ngerawat kita dengan penuh semangat, dengan penuh kasih sayang, rela lapar demi kita, rela tidak tidur demi kita, ya. Kemudian sekarang kita bentak dia, kita marah dia, pelit sama dia. Orang tua dulu kalau pelit, coba bagaimana kita dulu? Misalnya anak kita masih kecil, mak beli susu mak, nggak usah ya, air putih aja ya. Kita kurus kerempeng mungkin. Orang tua dulu kalau pelit sama kita otak nggak berkembang, paham? Bahlul. Ini orang tua dulu dia nggak pernah perhitungan. Sekarang kita perhitungan sama orang tua. Kita balas kebaikan dengan apa? Keburukan. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jangan lupa persiapkan diri untuk apa? Ujian ya. Sabar. Menuntut ilmu itu butuh apa? Kesabaran. Di antara ibadah adalah nuntut apa? Nuntut ilmu. Perlu kesabaran. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada kita salat Isya. Silakan. Tes. Ya. Waalaikumsalam. Mau nanya mengenai ibadah-ibadah hati, Ustaz. Ya. Seperti bersabar, Ya. qanaah dan lain-lainnya. Ini biasanya kan ibadah itu kan Allah berikan iming-iming, Ustaz. Ya. Misalkan beribadah di 10 hari akhir dari bulan Ramadan akan mendapatkan salah satu malam yaitu Lailatul Qadar. Ya. Sedangkan bagaimana Ustaz ibadah seperti sabar atau qanaah? Karena kita kurang baca, sebenarnya ibadahnya luar biasa. Sabar sebab masuk surga. Dalam ayat banyak sekali. Dalam Al-Quran 90 ayat lebih tentang apa? Sabar. Allah mengatakan, Salamun alaikum bima sabartu. Bima sabartu. Masuklah kalian surga karena kesabaran kalian. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang masuk surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Karena kesabaran mereka, mereka pun dimasukkan dalam apa? Surga. Banyak sekali. Ridha, ya. Ridha disebutkan apa? Waridwanu minallahi akbar. Kenikmatan surga dahsyat, keridhaan Allah lebih dahsyat. Di antara qanaah adalah bentuk ridha kepada pemberian Allah. Ridha itu luar biasa. Itu pahalanya banyak dan hukum asal ibadah hati lebih afdal daripada ibadah jawari, anggota tubuh. Cuma kita perlu belajar apa sih pahalanya, ada banyak. Apa kata Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya bersama kaumnya, dia buru-buru di luar. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Wahai Musa, kenapa kau di luar tinggalkan teman-temanmu, murid-muridmu? Ya. Qala Musa qala hum ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Mereka sedang nyusul, ya Allah, saya keduluan supaya kau ridha kepadaku. Supaya kau ridha kepadaku. Maka ibadah hati pahalanya besar, tawakal. Allah cinta kepada yang bertawakal, sabar dan yang lainnya. Maka seorang jangan fokus pada ibadah badan saja. Ibadah hati secara zat, secara jenis lebih afdal daripada ibadah badan. Ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan Ustaz. Silakan panitia. Saya bagi sama yang tulisan Ustaz ya. Ya. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana perbedaan antara kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk, misalkan surga dan neraka? Beda, kalau kekalnya Allah, Allah adalah azali dan abadi. Jadi kekalnya secara zatnya Allah abadi dan dia karena dia abadi, maka dia tidak, karena dia azali, maka dia tidak akan bisa sirna karena dia ada tanpa ada sebab lain, paham? Semua sesuatu yang ada karena ada sebab lain, jika sebabnya hilang, maka keberadaannya bisa hilang juga. Kecuali Allah, Allah keberadaannya tanpa ada sebab yang lain. Oleh karenanya keberadaannya abadi. Saya ulangi, semua selain Allah kan ada sebab yang mengadakannya, iya enggak? Kalau sebabnya hilang, dia keberadaannya tidak eksistensi lagi, kemudian menjadi hilang. Kecuali Allah, karena Allah itu ada tanpa ada sebab. Oleh karenanya keberadaannya abadi. Adapun makhluk-makhluk yang lain seperti neraka, surga, penghuni surga, maka mereka abadi bukan secara zatnya, tapi diabadikan oleh
Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja berbeda. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, kita melihat, Allah melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan apa? Kita, seperti itu ya. Ini dalilnya orang syubhat yang ingin mengatakan neraka tidak abadi. Dia bilang supaya beda dengan Allah. Kalau Allah abadi berarti neraka tidak abadi. Terus kalau neraka tidak abadi, kau mau berzina? Mentang-mentang tidak abadi. Tapi tidak abadi, tapi kalau 1 triliun tahun gimana? Bahlul. Apalagi ternyata abadi. Mau spekulasi ternyata abadi gimana? Ternyata abadi. Juga kalau surga tidak kekal, aduh gimana? Orang semangat ibadah jadi turun. Oh, juga tidak kekal juga, kan semangat turun. Adam alaihissalam saja sampai makan buah supaya pengen apa? Pengen kekal. Iya enggak? Pengen kekal dalam kenikmatan. Ternyata salah ya. Ini ada ahlul bidah bikin ternyata surga tidak abadi, ternyata neraka tidak abadi. Maksudmu apa? Baik, ada lagi bertanya? Baik, ujung. Langsung aja, ya. Langsung. Enggak, biar beri suara yang kuat. Fadal. هل ستحضر في الدرس القادم؟ الكتاب موجود في البيت. سأحضره لك لكن في الدرس القادم. لا تواصل مع المصور. هذا اسمه ويندو حفظه الله. خلاص ها؟ إن شاء الله سأرسل لك إن شاء الله بين تواصل. Ada lagi bertanya? Silakan. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perkara tadi, jin dan manusia itu kan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Antum nggak setuju? Enggak. Apakah nanti jin dipenuhi surga dipenuhi jin? Jangan khawatir, mereka punya bidadari sendiri, punya rumah sendiri, nggak urusan dengan kita. Aman. Apakah mereka kaum jin ini melewati juga yang namanya siksa kubur, yaumil hisab dan lain-lain itu? Kita nggak tahu. Tapi mereka makhluk tersendiri. Allah tidak jelaskan panjang lebar karena kita tidak perlu tahu. Tapi tentu mereka juga ada seperti cuma seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Kita tahu jin kalau kentut batal wudu kan kita nggak tahu. Intinya mereka punya syariat, mereka punya juga balasan. Mereka ada hisab juga ada ya. Mereka juga ada hisab. Makanya di antara para ulama mengatakan nanti pada hari kiamat kelak, bukankah ada jin yang menzalimi manusia? Ada enggak? Ada yang nyihir yang macam dia akan dihisab hari kiamat. Dia akan dihisab. Hewan aja ada hisab antara manusia dengan hewan. Bukan ada manusia masuk neraka gara-gara menyiksa hewan? Ada enggak? Ada. Tapi bagaimana secara detailnya kita enggak tahu. Apakah malaikatnya mungkar nakir? Wallahu alam, kita enggak tahu. Malaikat mautnya apakah sama dengan malaikat maut kita? Wallahu a'lam. Anda enggak usah banyak mikir deh. Enggak usah mikir. Enggak apa-apa, itu ilmu, tapi saya enggak tahu jawabannya. Syukran jazakumullah khairan. Jazakallah khair. Ada dari akhwat Ustaz ya. Silakan. Bismillah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua sedangkan mereka orang tua tidak menginginkan kehadiran kita, bahkan malah mengusir kita karena orang tua hanya ingin dekat dengan saudara kami yang lain. Intinya begitu, Ustaz. Tidak apa-apa, meskipun orang tua tidak mau, kita doakan. Di antara bakti tidak, kalau kita tidak bisa berbakti secara materi, kita bisa bakti dengan mendoakan mereka, ya, mendakwahi mereka. Meskipun dia tidak suka, datang aja. Berusaha mencari ridha mereka, meskipun dia tidak suka. Tidak apa-apa. Ya, kita cari keridhaan mereka. Kok tidak terima? Saya sama seperti orang, anggap saja orang sakit. Orang sakit kan kita tetap memberi udzur kepada dia karena dia sakit. Coba kalau kita mohon maaf, misalnya teman orang gila. Orang gila itu ngomong-ngomong kita tersinggung enggak? Enggak lah, kita tahu dia gila. Jangan tersinggung, sama ini orang tua lagi sakit. Ya biarin aja ngomong, biarin aja lagi. Jangan diambil hati ya. Kalau orang gila bilang, "Woi, kamu jelek banget." Ya, jangan diambil hati, dia gila. Mungkin dia yang memandang yang tampan jelek, makanya jangan diambil hati. Orang gila kok diambil hati, lagi sakit. Jangan diambil apa? Diambil hati. Jadi orang tua kalau begitu anggap masih sakit, tetap datang, tetap temui, tetap cium tangan, dia nggak mau, biarin aja.
cium tangan kepala, cium kepalanya, tapi dapat pahala. Ya. Paling tidak doakan orang tua. Allah kasih udzur sama kita karena kita sudah berusaha maksimal. Sudah? Salah, jangan sampai subuh kah? Tanya. Silakan. Apakah hukum kausalitas itu bisa dikategorikan sebagai hujjah bahwa Allah itu ada atau sebagai mencipta? Ataukah itu tadi termasuk dari pendapat para filosof tadi? Enggak, kausalitas tuh ada tingkatannya. Ya, secara umum namanya kausalitas itu harusnya sebab dulu baru apa? Akibat. Tidak ada sebab bersama dengan akibat. Kalau sebab bersama dengan akibat, mana sebab kita nggak tahu, Pak. Mereka tuh pengen bilang bahwasanya alam semesta ini akibat, tapi bersama dengan apa? Sebab. Bagaimana? Kalau gitu mana sebab, mana akibat? Intinya logika mereka. Tapi kausalitas ada sebab akibat secara umum ada. Tapi tentu yang pemahaman yang benar. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tanpa tempat. Allah tanpa tempat. Setelah Allah ciptakan ars, Allah juga tidak butuh apa? Tempat. Allah dulu sendirian enggak? Allah sendirian kan? Berzat enggak? Allah punya zat enggak? Ini zat. Allah ciptakan makhluk. Makhluk juga zat bukan? Kata Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, ketika membantah orang yang mengatakan Allah di mana-mana, dia kasih logika. Dia bilang, bukankah Allah dulu sendirian? Kata Jahmiyah, iya. Baik, setelah itu Allah ciptakan makhluk. Ketika Allah ciptakan makhluk cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam zat Allah. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah. Kemudian Allah masukkan zat tersebut kepada zat Allah. Kemungkinan ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah dan tetap berada di luar zat Allah. 3 kemungkinan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Allah ciptakan, dulu Allah sendirian. Allah berzat. Bukan khayalan, Allah itu berzat. Kemudian Allah ciptakan zat makhluk. Kemungkinan pertama dalam zat Allah. Paham? Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti dalam zat Allah ada iblis, ada neraka, ada babi, ada anjing dan semuanya. Karena di antara makhluk ada babi dan anjing semuanya. Enggak mungkin zat Allah bersatu dengan zat apa? Makhluk. Paham? Berarti kemungkinan pertama coret, kata Imam Ahmad. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah. Paham? Setelah diciptakan zat Allah, masukkan dalam zat Allah. Sama saja juga tidak boleh. Karena kembali kepada kemungkinan yang pertama. Tinggal kemungkinan ketiga yang benar. Allah ciptakan zat makhluk di luar Allah, dan Allah tetap zatnya di luar makhluk. Iya enggak? Nah, kita ini makhluk, di luar makhluk ada Allah. Allah di mana? Di atas, di luar alam semesta. Jadi jangan bilang Allah ciptakan dulu enggak punya ars, kemudian Allah butuh ars. Tidak, langit dan bumi itu kecil. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah, dan langit dilipat dengan tangan Allah. Jadi Allah di luar alam semesta. Jangan pikir Allah di ars kemudian ars naungi Allah. Enggak, itu otak mereka. Mereka memahami seperti manusia. Makanya orang-orang ahlul bidah itu sebelum menolak sifat Allah, mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Oh, kalau makhluk kan di atas ars, berarti arsnya lebih besar, Allahnya di atas. Kalau arsnya jatuh, Allahnya juga ikut apa? Jatuh. Padahal dibantah oleh para ulama, tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak semua di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit dan bumi. Mana yang di atas? Yang benar. Coba pastikan. Mana yang di atas? Langit atau bumi? Langit atau bumi? Langit. Tapi langit di bawah, atas bawah. Kan di bawah, bumi kan bulat, di bawahnya langit. Di atas tuh ke arah sentral ke bawah, ke arah luar sentral ke atas. Mau langitnya dimanapun tetap langit di atas. Semakin keluar dari poros bumi semakin apa? Atas. Paham? Taib, langit di atas. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit. Taib, langit butuh bumi enggak? Sudah, kalau gitu Allah di atas, Allah lebih besar daripada makhluknya, dan Allah tidak butuh dengan apa? Makhluknya. Justru makhluk yang butuh kepada Allah. Selesai? Paham? Ya sudah, alhamdulillah. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illa